Selamat pagi anak-anakku kelas 7, 7A, 7B dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan bahagia ya. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu operasi pada himpunan ya. Nah, operasi pada himpunan itu ada 4 ya. Ada namanya irisan 2 himpunan, ada gabungan 2 himpunan, ada selisih 2 himpunan, dan ada namanya komplement dari sebuah himpunan. Nah, yang pertama irisan 2 himpunan. Sebenarnya ini kemarin sudah Miss jelaskan ya. Udah sempat Miss jelaskan, tapi sekilas saya jelaskan di sini dulu. Nah, kalau irisan 2 himpunan, ada himpunan semesta seperti ini. Irisan ini adalah yang di tengah. Kalau kemarin kita menyebutnya dengan irisan ini irisan yang potongannya ini kemarin kita sebut dengan potongannya ini juga disebut dengan irisan ya. Jadi irisan itu adalah jika ada irisan dari himpunan A dan B adalah anggota-anggota dari himpunan itu merupakan anggota A juga merupakan anggota B. Jadi ini termasuk anggota himpunan A, termasuk juga anggota himpunan B. Nah, dinotasikan atau ditulis, kalau ditulis nanti nggak dibuat lagi irisan-irisan, simbol dibuat ya. A irisan, ingat ya kalau dia irisan. Ini N-nya ini yang kamu ingat, dia mirip N, irisan. A irisan ya. B adalah himpunan X di mana X adalah elemen A dan X elemen B. Elemen itu artinya anggota. Di mana ini adalah anggota A atau elemen A juga anggota B atau elemen B. Nah, ini kita isi dulu ya. Himpunan semestanya. Kalau dikatakan semesta berarti semua yang ada di segi 4. Berarti kita buat 2, 4, 6, 8 kurung kerawalnya jangan lupa ya, tanda himpunan. 8, 10, 12, 14, sorry ya agak ini 18, yang 19 juga ikut karena kita masih di semesta ya. Nah, kalau dikatakan hanya himpunan A berarti yang hanya di lingkaran A. Dia adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau himpunan B berarti yang hanya di lingkaran B ya. Berarti itu adalah 2, 6, 10, 14, 18. Kalau A irisan B berarti ini 2, 6, 10. 2, 6, 10. Saya harap kamu sudah bisa tentang irisan karena waktu itu Miss Friska udah jelasin ya. Nah, yang kedua tentang gabungan 2 himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A atau ada kata atau anggota himpunan B. Jadi anggota A semua dan anggota B semua digabung, itu maksudnya gabungan, digabung ya. Nah, disatukan anggota A dengan B. Kalau ada irisannya Miss gimana potongannya? Tulisnya sekali aja gitu, sekali aja jangan 2 kali ya. Nah, dapat ditulis A gabung B, gabungan, gabungan. Kamu bacanya ini U-nya gabungan, ingatnya kan sama-sama U. Gabungan B. Di mana X himpunan X, di mana X itu adalah anggota A atau ada kata atau bukan dan ya. Kalau dan tadi berarti dia itu ada di A, ada di B. Kalau ini enggak, semua A dan semua B atau X anggota B. Nah, contoh. Ini kita tulis dulu semua semestanya. Ini himpunan yang sama kayak tadi ya. Semesta pembicaranya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18,
ikut 19 ya, ini semestanya. Nah, kalau himpunan A berarti hanya yang ada di A. 4, 2 diikut ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau yang ada himpunan B adalah 2, 6, 10, 14, 18. Nah, sekarang kalau digabung artinya A ini digabung dengan B. Nah, tetapi yang sama ini, yang irisan-irisan ini ditulisnya cuma sekali. Kita gabung ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini di B ada 14, 18. Ini gabungan. Jadi yang di A dan di B itu disatukan, digabungkan ya. Kalau ada irisan seperti ini tulisnya hanya sekali. Ingat, ini simbol dari gabungan ya. Nanti kalau di soal akan dibuat simbol-simbolnya. Nah, selanjutnya ada namanya selisih ya. Selisih suatu himpunan. Himpunan. Nah, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Ya, selisih dari himpunan A ke B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Ya, berarti kita tulis ini hanya yang ada di A. Yang B gimana, Miss? Enggak ikut. Maka A bacanya nih selisih B. Himpunan A selisih B adalah di mana himpunan XX elemen A tetapi bukan elemen B. Ya, berarti kita yang tulis ini hanya anggota A. Irisan itu tidak ikut itu kalau diselisih ya. Hanya yang ini doang, yang ini. Potongan ini tidak ikut. Ya, pokoknya anggota B ini jangan ditulis semua, hanya yang ada di A. Itu A selisih B. Kalau sebaliknya B selisih A berarti yang ada hanya ada di B. Ya, nggak ikut yang di lingkaran A. Nah, contoh. Nah, ini diagram Venn-nya. Berarti S-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semestanya. Kalau semestanya semuanya. Nah, himpunan A-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau himpunan B 1, 2, 6, 7. Nah, A selisih B. Berarti ini A selisih B hanya yang ada di A. Ini Miss anggota himpunan A. Ini kan juga termasuk himpunan B. Jadi tidak ikut ini, yang 1, 2. Hanya 3, 4, 15. 3, 4 berapa tadi tuh? 3, 4, 5. Ini 3, 4, 5 itu aja ya. Nah, kemudian B irisan A. B selisih A. Berarti hanya yang ada di B ini nih. Yang lainnya nggak ikut. Ini kan karena ini termasuk anggota himpunan A. Berarti kita tulisnya 6, 7. Gampang kan? Nah sekarang gampang kan, mudah. Nah, sekarang komplement suatu himpunan. Jika A adalah suatu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A disebut komplement A. Ditulis A aksen, ada garis di atas, atau A C, tapi C-nya dinaikin kayak pangkat. C, A komplement bacanya. Nah, jadi ini kalau dikatakan A komplement berarti semua anggota himpunan yang bukan di luar dari himpunan A. Baik yang B, baik yang di luar-luar itu juga A komplement. Pokoknya yang bukan anggota A yang ada di segi 4 itu adalah A komplement. Nah, contoh nih. Himpunan S-nya adalah semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miss, bagaimana A-nya? Oh, kita buat biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5. B-nya adalah 1, 2, 6, 7. Nah,
Kalau dikatakan A komplement, berarti ini kita tutup nih A-nya nih. Kalau dikatakan A komplement, ini dia. Saya tutup ini, semuanya ini A komplement. Miss, walaupun di luar lingkaran? Iya, walaupun di luar lingkaran. Kalau dikatakan B komplement, berarti yang saya tutup B. Gitu ya. Nah, berarti A komplement itu adalah 6, 7, 8, 9. Ya. Yang bukan termasuk anggota A. Berarti dia 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement berarti yang bukan anggota B. 3, 4, 5, 8, 9. Jangan lupa ya bikin kurang kurawal kalau di himpunan. Nah, itu dia operasi himpunan. Ada 3, gampang ya. Nah, kemudian Miss mau lampirkan tentang penerapan himpunan. Artinya penerapan himpunan ini adalah kita buat soal-soal himpunan itu dalam bentuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih dulu satu soal. Penerapan himpunan. Contoh, dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Di antara siswa-siswa tersebut ternyata berarti yang 45 ini adalah sebagai S, kita buat di sini. S sama dengan 45 orang, ya. Nah, ternyata siswa-siswa tersebut 35 gemar basket, kita buat di sini. Gemar basket. Gemar basket adalah 35 orang. Kemudian lanjutnya 22 siswa gemar bulu tangkis. Gemar bulu tangkis. Bulu tang adalah 22 orang, ya. Dan 15 gemar kedua-duanya. Kalau dikatakan gemar kedua-duanya, dia gemar basket dan gemar bulu tangkis. Gemar keduanya adalah 15 orang. Nah, ditanya, buatlah diagram V-nya, nanti kita gambar. Berapakah jumlah siswa yang tidak gemar basket dan tidak gemar bulu tangkis? Pertama disuruh kita buat diagram Venn. Kemudian menghitung yang tidak gemar keduanya. Tidak gemar keduanya. Kedua-duanya. Artinya dia tidak gemar di bulu tangkis dan dia tidak gemar di basket, ya. Nah, ini ada istilah kedua-duanya atau yang suka kedua-duanya, yang tidak suka kedua-duanya, ada yang hanya suka. Nanti Miss akan jelaskan. Nah, sekarang kita gambar dulu. Maaf ya kalau gambarnya agak belepotan. Miss menggambar sambil memegang kamera. Nah, ini misalnya kita gambar ya. S-nya di sini berapa orang? Ada 45 orang semestanya. Nah, kalau dikatakan ada gemar kedua-duanya, ya, sudah pasti himpunannya itu adalah berpotongan seperti ini. Ya. Ini misalnya basket. Sorry ya agak jelek ya. Basket. Ini gemar bultang. Nah, kalau dikatakan gemar kedua-duanya, himpunannya sudah pasti himpunan yang berpotongan seperti ini. Nah, yang pertama kita isi dulu yang kedua-duanya. Kedua-duanya 15. Ya. Nah, berarti kalau di sini yang hanya basket, kalau ini artinya hanya basket tanpa ikut ini ya. Kalau tidak ikut 15, ini hanya basket, berarti 35 kita kurangin dengan 15 karena di sini udah ada 15. Ini sama dengan 20 orang. Berarti yang hanya gemar basket 20 orang. Nah, yang hanya gemar bulu tangkis adalah 22 kurang 15. Itu berapa? 7 orang, ya. Jadi 7. Jadi yang gemar basket 20 hanya berarti dia hanya suka dia tidak suka bulu tangkis. Yang hanya gemar basket 20, yang gemar bulu tangkis dan basket 15, yang gemar bulu tangkis hanya 7. Nah, sekarang yang ditanya itu tidak gemar kedua-duanya. Ini tidak gemar kedua-duanya. Yang tidak gemar kedua-duanya berarti adanya di luar. Tidak
gambar keduanya di sini. Artinya kalau kita jumlahin semuanya nanti harus 45. Ini jumlahin harus 45. Kalau masih kurang itu berarti tidak gemar kedua-duanya. Nah, misalkan kita kasih ini label X, ini yang mau kita cari. Berarti X ditambah 20 ini ditambah 15 ditambah 7 harus sama dengan 45. Coba kita tambahin. X ini berapa nih? 20 tambah 15, 35 ditambah ini sama dengan 25 tambah 7 masih 42. Sama dengan 45. Udah sama belum? Belum, ini masih 42. Berarti kurangnya di mana? X, ya. Berarti X-nya sama dengan 45 kurang 42. Jadi X-nya 3. Jadi yang tidak suka kedua-duanya adalah 3 orang. Jadi ini tidak suka main basket dan tidak suka bulu tangkis. Nah, jadi cara menggambar diagram seperti ini kalau ada soal seperti ini, hal yang perlu kamu gambar itu kalau ada kata kedua-duanya, berarti dia sudah pasti kayak gini gambarnya. Yang kedua, kamu isi dulu potongannya berapa yang suka kedua-duanya. Kalau sudah kamu isi hanya basket, kamu isi hanya bulu tangkis, ya. Terus kamu cari nanti apa ini yang tidak suka kedua-duanya. Nah, itu doang diputar-putar nanti. Untuk selanjutnya biar lebih paham ini besok kita bahas lagi ya. Ini hanya pengantar saja. Terima kasih. Selamat belajar ya. Tetap sehat dan tetap bahagia selalu dan jadi anak luar biasa ya. Kamu harus berusaha selalu menggali ilmu yang sangat banyak ya. Yang sangat banyak karena ilmu itu adalah hal yang sangat penting di masa depan kamu. Kamu bisa hidup dengan ilmu dan kamu bisa mengubah duniamu dengan ilmu kamu yang kamu punya saat ini. Jangan sampai kamu menyesal nanti di akhir masa tua kamu karena kamu main-main belajarnya di saat sekolah. Terima kasih semua, tetap semangat.